Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan praktek coaching model Tirta pada kasus 1. Dalam hal ini, yang berperan sebagai pengamat adalah Ibu Hasmini, sebagai coach saya sendiri Ibu Harni Fatima, dan sebagai coachee adalah Ibu Eti Mamnuati. Selamat menyaksikan. Eti, bisakah jam istirahat nanti kamu datang ke ruangan Ibu? Ada yang ingin Ibu bicarakan. Baik, Bu. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mari, silakan duduk, Eti. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, kamu telah bersedia datang. Ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan kamu. Mungkin diskusi kita ini memerlukan waktu yang agak lama. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak, Bu. Justru saya penasaran, Bu. Karena saya tidak pernah melakukan kesalahan saat pelajaran ataupun di luar pelajaran. Oke, terima kasih. Kalau begitu, kita mulai saja. Ibu perhatikan kamu selama ini kalau mengerjakan tugas selalu sendiri dan tidak mau bekerja sama dengan teman dalam kelompok. Apakah benar begitu? Benar, Bu. Saya memang kesulitan untuk bekerja sama dengan teman. Padahal jujur ya, dalam hati kecil saya ingin sekali dapat bekerja sama dengan teman-teman. Tapi saya lebih fokus dan lebih konsentrasi mengerjakan tugas sendiri. Baik, kita akan membahas permasalahan kamu. Kira-kira dalam diskusi kita ini nanti, apa yang ingin kamu sampaikan? Iya, Bu. Saya ingin dapat belajar dalam kelompok dengan teman-teman, Bu. Dan saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Bisakah kamu ceritakan Ibu permasalahannya? Saya sering kehilangan konsentrasi dan terganggu ketika belajar kelompok karena teman-teman suka ribut. Mereka maunya yang mudah-mudah saja dalam mengerjakan tugas. Walaupun sudah dibagi oleh Bu Guru, tapi teman-teman tidak mau mengerjakannya. Mungkin karena mereka menganggap saya bisa mengerjakannya. Bisakah kamu ceritakan lebih lanjut? Iya, Bu. Tugas kelompok ini juga sepertinya tidak adil karena ada teman yang cuma duduk diam dan terima beres. Karena alasan inilah, makanya saya lebih suka dan lebih konsentrasi kalau mengerjakan tugas sendiri. Apakah kamu merasa dalam pembagian kelompok tidak sesuai dengan minat kamu? Tidak, Bu. Pembagian kelompok sudah sesuai dengan minat kami. Tapi terkadang saya tidak terima, Bu, karena saya merasa saya yang lebih banyak kerja. Nah, Ibu mendapatkan pokok permasalahannya. Kamu ingin setiap kelompok itu dikerjakan sama rata, kan? Ya, seperti itulah, Bu. Misalnya, tugas dibagi sama rata. Dan jika ada ide, silakan ditambah. Kemudian saat presentasi, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, teman lain juga dapat memberikan ide atau gagasannya. Sudah ke kejauhan kamu. Apakah ada hal yang lain yang ingin kamu sampaikan? Misalnya ada tugas kelompok yang dilaksanakan di luar jam pelajaran agar dibagi memang tugasnya, Bu. Misalnya siapa yang sebagai notulis, moderator, dan sebagainya. Terus komitmen kamu ke depan apa? Apabila guru membagi tugas untuk dikerjakan dalam kelompok, saya dan teman-teman sepakat untuk bekerja sama sesuai dengan bakat dan keahlian kita masing-masing agar tugas kelompok kami dapat berjalan dengan baik dan sukses, Bu. Kemudian dalam hal ini, siapa yang kamu andalkan? Mini, Bu. Dia pandai dalam berkomunikasi dan sebagai nutulis dalam bekerja kelompok. Oke, Ibu yakin kamu bisa melaksanakan. Karena Ibu lihat kamu siswa yang rajin dan pintar. Terima kasih, Bu.
Sekarang saya lebih bersemangat untuk bekerja sama dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas dalam kelompok. Hasil dari simulasi untuk kasus yang pertama, untuk umpan balik dari proses yang dilakukan oleh Bu Hani dan Ibu Eti, di mana tujuannya itu sudah baik. Koci dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Dan dari segi identifikasi, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi koci. Selanjutnya untuk kegiatan rencana aksinya, coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan materi oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Selanjutnya untuk tanggung jawab, coach mengarahkan coach membangun komitmen. Kemudian coach sendiri telah mampu membuat komitmen yang berbasis cerita. Mungkin itu adalah hasil pengamatan untuk kasus yang pertama. Terima kasih.